standar persyaratan minimal adalah yang menunjuk pada keadaan minimal yang harus dipenuhi untuk dapat menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bermutu. Nah, di slide ini ya sangat jelas bahwa standar persyaratan minimal ini adalah keadaan minimal yang harus dipenuhi untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bermutu. Nah, jadi terlihat sekali di sini bahwa pelayanan minimal ini harus benar-benar dilakukan oleh semua petugas kesehatan, harus benar-benar dipenuhi oleh seluruh tenaga kesehatan. Nah, di sini kita dapat melihat menurut Saifuddin dan kawan-kawan, standar persyaratan minimal ini dibedakan atas 3. Nah, jadi standar persyaratan minimal itu ada 3, yaitu standar masukan, standar lingkungan, serta standar proses. Nah, jadi untuk mencapai standar persyaratan minimal itu ada 3 standar, yaitu standar masukan, standar proses, serta standar lingkungan. Nah, kita akan lihat pengertiannya. Untuk standar masukan, nah, standar masukan ditetapkan persyaratan minimal unsur masukan yang perlu disediakan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan termasuk kebidanan yang bermutu, yaitu jenis, jumlah, dan kualifikasi tenaga pelaksana. Jenis, jumlah, dan spesifikasi sarana serta jumlah dana atau modal. Nah, jadi jelas sekali bahwa standar masukan ini ditetapkan persyaratan minimal unsur masukan yang perlu disediakan untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu. Apa saja yang termasuk ke standar masukan ini? Yaitu ada jenis, ya, jenis pelayanannya, kemudian ada jumlah kualifikasi tenaga pelaksana, nah yaitu tenaga medisnya. Kemudian spesifikasi ya, sarana baik ruangan, kemudian alat, bahan, itu semuanya ke sarana, serta jumlah modal yang dibutuhkan. Kemudian, jika standar masukan tersebut menunjukkan pada tenaga pelaksana, disebut dengan nama standar ketenagaan atau standar of personnel. Sedangkan jika standar masukan tersebut menunjukkan pada sarana, dikenal dengan nama standar sarana atau standar of facilities. Nah, jadi hanya nama. Kalau di standar untuk tenaga pelaksana disebut dengan standar ketenagaan atau standar of personal, sedangkan untuk standar untuk sarana disebut standar of facilities. Nah, tadi ada standar masukan. Nah, kita lanjut ke standar keduanya. Di standar minimal ada standar lingkungan. Nah, standar lingkungan ditetapkan persyaratan minimal unsur lingkungan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu. Apa saja standar lingkungan? Nah, nanti kita akan melihatnya. Standar lingkungan itu adalah garis-garis besar kebijakan. Nah, jadi kalau standar lingkungan itu adalah garis-garis besar kebijakan dalam suatu pelayanan kebidanan, pola organisasi, serta sistem manajemen yang harus dipatuhi oleh setiap pelaksana pelayanan kesehatan atau kebidanan. Nah, jadi standar lingkungan yang merupakan bentuk dari standar lingkungan adalah kebijakan baik dari profesi, baik dari tempat pelayanan kesehatannya, serta dari pemerintah, pola organisasi, serta sistem manajemen yang harus dipatuhi oleh setiap pelaksana kesehatan agar pelayanan kesehatan itu. Nah, standar lingkungan ini juga dengan standar of organization and management. Nah, yang ketiga, tadi kan ada 3 ya, untuk standar
persyaratan minimal. Ada standar masukan, standar lingkungan, dan standar proses. Nah, untuk pengertiannya kita sudah ke standar masukan dan standar lingkungan. Nah, yang ketiga kita akan lihat standar proses. Apa sih standar proses dan apa-apa saja yang termasuk ke standar proses. Nah, pada standar proses ditetapkan persyaratan minimal unsur proses yang harus dilakukan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu. Nah, apa saja yang termasuk dengan standar proses? Nah, standar proses yang dimaksud adalah tindakan medis dan tindakan non-medis pelayanan kesehatan. Nah, standar proses ini dikenal dengan nama standar tindakan atau standard of conduct. Karena baik atau tidaknya mutu pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kesesuaian tindakan dengan standar proses, maka haruslah dapat diupayakan tersusunnya standar proses tersebut. Nah, selain dari dua standar sebelumnya, standar proses ini tidak kalah pentingnya dalam pelayanan kebidanan. Kenapa? Nah, standar proses ini merupakan salah satu hal yang penting bagi kepuasan pasien. Nah, kalau misalnya di standar lingkungan tadi sudah bagus ya, peraturan pemerintah, kebijakan rumah sakit tempat Anda bekerja sudah sangat bagus. Kemudian standar masukannya tadi ya termasuk biaya. Nah, termasuk fasilitas itu juga bagus, tetapi standar proses atau tindakan medis dan non medisnya tidak menyenangkan bagi pasien, maka pelayanan kesehatan yang Anda berikan pasti akan dicap tidak bermutu. Kenapa? Karena tidak memuaskan bagi pasien. Nah, jadi ketiga standar ini saling terkait, tidak boleh ada yang kurang satu standar pun ya. Jadi kalau sudah standar prosesnya bagus, standar lingkungannya bagus, tapi tidak didukung dengan standar masukan, maka pelayanannya juga tidak akan bagus, tidak akan bermutu, tidak akan menyenangkan, tidak akan sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, contoh standar pelayanan imunisasi HB contohnya. Nah, yang pertama telah mendapatkan pelatihan teknik dan dosis imunisasi semua lemari es tempat penyimpanan vaksin terkontrol suhunya. Semua vaksin tidak kadaluarsa dan jumlah alat suntik tersedia sesuai dengan jumlah penduduk yang akan diimunisasi. Nah, unsur lingkungannya adalah semua petugas medis aktif menyelenggarakan imunisasi. Nah, unsur prosesnya adalah semua calon peserta imunisasi mendapatkan penyuluhan dengan teknik yang benar. Semua alat suntik disterilisasi dengan benar dan semua teknik imunisasi dilakukan dengan benar. Nah, unsur keluarannya apa? Semua penduduk yang telah mendapat pelayanan imunisasi terlindung dari penyakit hepatitis B. Nah, itu tadi adalah standar minimal. Ada standar proses, standar lingkungan, serta standar masukan. Nah, kita akan melihat selanjutnya adalah standar penampilan minimal pelayanan kebidanan. Nah, apa sih standar penampilan minimal pelayanan kebidanan? Nah, standar penampilan minimal atau minimum performance standar adalah yang merujuk pada penampilan layanan kesehatan yang masih dapat diterima. Standar ini karena menunjuk pada unsur keluaran disebut dengan standar keluaran atau standard of output. Atau populer pula dengan sebutan standar penampilan atau standar performance. Nah, tambah satu standar lagi ya, ada namanya standar penampilan minimal, itu dapat dilihat dari standar keluaran atau standar output atau standar of performance. Nah, untuk mengetahui apakah mutu layanan kesehatan yang diselenggarakan masih dalam batas yang wajar atau tidak, perlu ditetapkan
standar keluaran. Nah, jadi standar keluaran ini seperti sebuah standar untuk evaluasi dari standar lingkungan, standar proses, dan standar masukan tadi. Jadi ada satu standar lagi yaitu standar output atau standar keluaran. Nah, jadi jika nanti ada pertanyaan, nah standar untuk menilai suatu pelayanan apa? Jawabannya adalah standar keluaran. Oke, kita lanjut. Untuk dapat meningkatkan mutu layanan kesehatan, keempat standar ini perlu dikaitkan secara berkesinambungan. Apabila ditemukan penyimpangan, perlu segera diperbaiki secara sederhana. Nah, di sini ada sebuah bagan. Nah, di sini ada sebuah bagan bagaimana kedudukan antara empat standar yang sudah kita bahas tadi, ya. Nah, standar lingkungan, kemudian ada standar masukan, standar proses. Nah, jika ada penyimpangan, maka kita harus mencari penyebab masalah mutunya. Nah, setelah ada standar lingkungan, standar masukan, serta standar proses, kemudian ada standar keluaran. Nah, standar keluaran ini kalau ditemukan penyimpangan, maka disebut adanya masalah mutu, ya. Nah, jadi yang pertama sekali itu pasti kita akan menyiapkan standar lingkungannya. Ada standar masukannya, kemudian baru ke standar proses. Nah, setelah ada standar proses, maka akan lanjut ke standar keluaran untuk kita melihat untuk menilai apakah mutu pelayanan yang kita berikan tersebut sudah baik, ya. Nah, jika ada masalah atau penyimpangan, maka kita harus melihat apa masalahnya dan harus kita atasi masalahnya. Nah, kita akan lanjut ke model standar pelayanan kebidanan. Nah, untuk mempermudah pemahaman tentang standar pelayanan kebidanan, berikut akan diuraikan sebagian dari standar pelayanan kebidanan, yaitu standar pelayanan antenatal dan pelayanan intranatal. Nah, contohnya standar pelayanan kebidanan ini, dia terdiri dari tujuan, persyaratan, dan proses. Ada 3, ya. Dari standar pelayanan kebidanan itu terdiri dari tujuan, persyaratan, dan proses. Nah, yang pertama kita akan lihat standar pelayanan antenatal, ya, biar mahasiswa semuanya dan pemirsa di rumah bisa lebih memahami lagi bagaimana model standar pelayanan kebidanan. Nah, contohnya adalah di standar pelayanan antenatal, itu ada di 24 standar pelayanan kebidanan. Kasih untuk mengenali dan memotivasi untuk memeriksakan kehamilannya. Nah, itu merupakan tujuan dari standar identifikasi ibu hamil. Nah, persyaratan standar untuk pelayanan antenatal apa? Nah, persyaratan standarnya adalah bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami, dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksa kehamilannya sejak dini dan secara teratur. Nah, pemeriksaan kehamilan dianjurkan oleh WHO dan Depkes dan Kemenkes RI itu ada 4 kali. Nah, kunjungan pertama pada saat ibu trimester 1 sampai 3, kemudian kunjungan kedua itu usia trimester kedua, usia 3 bulan ke atas hingga 7 bulan, dan 2 kali di semester ketiga, trimester ketiga atau 7 bulan ke atas sampai dengan persalinan. Nah, persyaratan ini harus
dicapai oleh setiap ibu hamil dengan bantuan bidan. Nah, jadi jangan tunggu ibunya untuk memeriksakan kehamilan ke bidan, tetapi bisa juga bidannya yang menjemput bola atau bidannya yang menjumpai ibunya di rumahnya. Nah, hasilnya apa? Ibu memahami tanda dan gejala kehamilan, itu yang kita harapkan, serta ibu, suami, anggota masyarakat menyadari manfaat pemeriksaan kehamilan secara dini dan teratur, serta mengetahui tempat pemeriksaan kehamilan. Nah, kemudian yang ketiga, hasilnya adalah meningkatkan cakupan ibu hamil yang memeriksakan diri sebelum kehamilan 16 minggu atau K1-nya, ini yang kita harapkan. Kenapa? Nah, karena di awal-awal kehamilan ini sangat baik ibunya untuk kita berikan penyuluhan tentang bagaimana menjaga kesehatan ibu hamil, bagaimana tentang asupan gizi untuk ibu hamil, karena 3 bulan pertama itulah perkembangan dari otak si janin. Apabila ibunya tidak paham tentang pemeriksaan kehamilan yang baik, maka janin yang akan tumbuh di dalam rahim ibu adalah tidak berkembang dengan baik dan tidak optimal. Nah, jadi dengan adanya standar ini, maka kita harapkan kesehatan ibu meningkat dan kematian ibu menurun, ya. Nah, jadi persyaratannya apa untuk kehamilan tadi? Bidan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan kader untuk menemukan ibu hamil dan memastikan bahwa semua ibu hamil telah memeriksakan kehamilannya secara dini dan teratur. Nah, kemudian bidan harus memahami bahwa tujuan pelayanan antenatal dan alasan ibu tidak memeriksa kehamilannya secara dini, serta tanda dan gejala kehamilan, keterampilan berkomunikasi yang efektif, serta bahan penyuluhan kesehatan yang tersedia dan sudah siap digunakan oleh bidan. Serta bidan harus mencatat hasil pemeriksaan pada KMS ibu hamil atau buku KIA dan kartu ibu. Transportasi untuk melakukan kunjungan ke masyarakat tersedia bagi bidan. Nah, itu adalah persyaratan. Kita akan lanjut ke proses. Nah, sebelum kita lanjut ke proses, kita akan break dulu. Kita akan menyaksikan iklan yang akan diputar sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap di e-learning Universitas Subudaya Indonesia bersama saya Nuzul Rahmi di mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan. Kita iklan dulu ya. Universitas Subudaya Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB On TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Subudaya Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendra Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web,
Zaufi Ardian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB On TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Ubudiyah Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia.
Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Muhammadiyah Indonesia. Iya, kita lanjutkan lagi dengan masih materi standar minimal pelayanan kebidanan. Nah, tadi kita sudah membahas di slide sebelumnya tentang contoh dari model standar pelayanan kebidanan agar pemirsa dan semua mahasiswa dapat memahami lebih mudah ya. Kita akan memberikan contoh untuk standar pelayanan antenatalnya. Kita sudah membahas tadi tujuannya, sudah membahas persyaratan standarnya dan hasilnya. Nah, serta kita sekarang akan membahas tentang prosesnya ya. Bagaimana proses pada standar pelayanan antenatal. Nah, di sini bidan harus melakukan kunjungan rumah dan penyuluhan masyarakat secara teratur untuk menjelaskan tujuan pemeriksaan kehamilan kepada ibu hamil, suami, keluarga maupun masyarakat. Nah, kemudian bidan juga bersama kader kesehatan mendata ibu hamil serta memotivasi agar memeriksakan kehamilannya sejak dini ya, segera setelah terlambat haid atau pada saat diduga hamil. Nah, yang ketiga, prosesnya harus melalui komunikasi dua arah dengan beberapa kelompok kecil masyarakat, dibahas manfaat pemeriksaan dari kehamilan. Ajak masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA terdekat atau sarana kesehatan lainnya untuk memeriksakan kehamilan. Nah, melalui komunikasi dua arah dengan pamong, tokoh masyarakat, ibu, suami, keluarga, dan dukun bayi, jika masih ada dukun bayi di sebuah desa, jelaskan prosedur pemeriksaan kehamilan yang akan diberikan. Hal tersebut akan mengurangi keraguan mereka tentang apa yang terjadi pada saat pemeriksaan antenatal dan memperjelas manfaat pelayanan antenatal dan promosikan kehadiran ibu untuk pemeriksaan antenatal. Nah, tekankan bahwa tujuan pemeriksaan kehamilan adalah ibu dan janin atau bayi yang dikandungnya itu sehat pada akhir kehamilan. Nah, agar tujuan tersebut tercapai, maka pemeriksaan kehamilan harus segera dilaksanakan. Begitu diduga terjadi kehamilan dan dilaksanakan secara berkala selama kehamilan. Nah, ibunya juga harus melakukan pemeriksaan antenatal care seperti yang kita bahas tadi, paling sedikit 4 kali dalam suatu kehamilan. 1 kali kunjungan pada trimester pertama, 1 kali pada kunjungan trimester kedua, serta 2 kali pada trimester ketiga. Nah, berikan penjelasan juga kepada ibu tentang tanda kehamilan. Nah, apa saja tanda-tanda kehamilan dan fungsi tubuhnya. Nah, tekankan bahwa ibu mengerti bagaimana tubuhnya berfungsi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada saat kehamilan. Wanita harus memperhatikan siklus haidnya, mengetahui dan memeriksakan diri bila terjadi keterlambatan atau haid kurang dari biasanya. Nah, kebiasaan mencatat haid ya, lamanya haid, kapan dimulai, kapan berakhir itu sangat penting. Selain untuk mendiagnosa kehamilan, juga bisa mendiagnosa kesehatan organ reproduksi. Nah, apabila ada terjadi kelainan pada siklus haid ya, baik darah menstruasinya hanya beberapa hari memendek siklus haidnya ataupun memanjang. Nah, ini adalah tanda dari sebuah gejala suatu penyakit ya.
Nah, kemudian yang ketujuh, bimbingan kader untuk mendata dan mencatat semua ibu hamil di daerahnya. Nah, ini penting dilakukan oleh ibu hamil yang ada di, maksud saya bidan yang ada di desa untuk menghitung jumlah ibu hamil dan ada datanya semua, ya, bisa bekerja sama dengan kader. Lakukan kunjungan rumah kepada mereka yang tidak memeriksakan kehamilannya ke pusat pemeriksaan kesehatan. Pelajari alasannya. Kenapa sih ibu hamil itu tidak mau memeriksakan dirinya? Jelaskan manfaatnya, sudah ibu dan keluarganya tahu manfaatnya. Nah, pasti ibunya akan mau memeriksakan kehamilan, ya. Kalau kendalanya di biaya, nah kalau melalui pusat kesehatan, ya, puskesmas setempat pasti akan gratis. Ke posyandu juga akan gratis. Kalau jauh bisa menunggu posyandu yang akan dilakukan sebulan sekali, yang biasanya di setiap desa itu di awal bulan, ya. Jadi tidak ada alasan untuk ibunya tidak memeriksakan kehamilan. Nah, jadi si petugas kesehatan, khususnya bidan setempat, harus benar-benar menjaga mutu pelayanan kesehatannya. Nah, supaya kesehatan ibu hamil dan janinnya terjaga. Nah, yang kedelapan adalah perhatikan ibu bersalin yang tidak pernah memeriksakan kehamilannya. Lakukan kunjungan rumah, pelajari alasannya, berikan penyuluhan dan konseling yang sesuai untuk kehamilan berikutnya, keluarga berencana, dan penjarangan kelahiran. Jelaskan dan tingkatkan penggunaan KMS pada ibu hamil atau buku KIA dan kartu ibu. Nah, ini adalah contoh dari standar pelayanan antenatal. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat contoh standar pelayanan intranatal atau ibu bersalin. Nah, tujuannya apa? Untuk memberikan pelayanan kebidanan yang memadai dalam mendukung pertolongan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayi. Nah, persyaratan standarnya adalah bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah selesai. Kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan klien selama proses persalinan berlangsung. Nah, hasilnya adalah ibu bersalin mendapat pertolongan darurat yang memadai dan tepat waktu bila diperlukan. Meningkatnya cakupan persalinan dan komplikasi lainnya yang ditolong tenaga kesehatan terlatih, serta yang diharapkan adalah hasilnya berkurangnya kematian atau kesakitan ibu bayi akibat partus lama. Nah, ini kita akan lihat persyaratannya. Yang pertama, mengizinkan ibu memilih orang untuk mendampingi si ibu selama proses persalinan. Kemudian, bidan dipanggil jika ibu sudah mulai mules atau ketubannya pecah. Bidan telah terlatih dan terampil untuk memberikan pertolongan persalinan yang bersih, aman, dan nyaman bagi ibunya. Penggunaan partograf dan pembacaannya ini harus dikuasai oleh para bidan. Karena di partograf inilah kelihatan bahwa ibunya butuh bantuan atau rujukan. Nah, adanya alat untuk pertolongan persalinan termasuk beberapa sarung tangan DTT yang steril. Kemudian adanya perlengkapan untuk pertolongan persalinan yang bersih, aman, nyaman seperti air bersih, sabun, anduk yang bersih, 2 handuk kain hangat, dan lainnya, ya. Bidan harus tetap menggunakan sarung tangan atau handscoon yang bersih. Tersedia ruangan yang hangat, bersih, dan sehat untuk proses persalinan. Karena kita ketahui persalinan seorang wanita itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang menengah, dan ada yang lama. Jadi usahakan bahwa tempat ataupun ruangan yang tersedia itu sangat nyaman bagi ibunya. Serta menggunakan KMS atau KIA untuk mengawasi kesehatan ibu, partograf, dan kartu ibu. Sistem rujukan untuk perawatan kegawat daruratan obstetri yang efektif. Nah, jadi jika ada ditemukan persalinan macet atau persalinannya tidak maju untuk ke step berikutnya, jangan ragu-ragu untuk melakukan kegawat daruratan obstetrinya dilakukan bersama dengan dokter ataupun harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.
Nah, prosesnya adalah bidan harus mengizinkan ibu memilih orang yang mendampingi, segera mendatangi ibu ketika diberitahu persalinan akan dimulai, kemudian cuci tangan, menanyakan riwayat kehamilan ibu secara lengkap, nah melakukan pemeriksaan fisik secara lengkap. Nah ini semuanya harus dilakukan oleh bidan ya. Nah kita punya standar, ada standar pertolongan persalinan, ada 60 langkah APN. Nah, itu merupakan standar proses yang harus dilakukan oleh setiap bidan. Nah, jadi sudah jelas ya, tadi ada 4 standar, itu semua standar itu harus dijalani pada saat pemeriksaan kehamilan ataupun persalinan ataupun tindakan-tindakan medis yang lainnya ya. Nah, untuk lebih mengingatkan lagi, nah Ibu ulang sedikit, tadi ada standar lingkungan yang merupakan standar lingkungan itu ada fasilitas ya. Ke standar lingkungan ada kebijakan dari pemerintah. Kemudian standar masukan, baru fasilitas, tenaga medis ya. Kemudian ada standar proses adalah pelayanan medis dan non medis, dan serta ada standar keluaran. Nah, standar keluaran ini adalah standar yang diperoleh untuk evaluasi apakah mutu pelayanan kebidanan yang diberikan sudah bermutu atau belum ya. Nah, jadi dalam sebuah pelayanan kesehatan atau pelayanan kebidanan, nah ini standar keempat standar ini harus dilakukan bersamaan, tidak ada boleh yang tinggal ya, tidak boleh ada yang tinggal. Nah, untuk materinya pada hari ini kita sudah selesai. Untuk selanjutnya, nah ini sesi yang sangat menyenangkan adalah sesi tanya jawab. Nah, jadi para mahasiswa semuanya boleh bertanya melalui chat ataupun langsung mengaktifkan suaranya. Oke, boleh langsung, ada yang ingin bertanya, silakan. Boleh menggunakan chat ataupun langsung dengan suara, kita akan bisa mengaktifkan suaranya, silakan. Oke, ada yang bertanya? Silakan jika ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Gimana, ada yang bertanya? Gak ada yang bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, seperti biasa ya, dosennya yang akan bertanya. Nah, oke, pertanyaan pertama, standar persyaratan minimal, ya. Nah, apa pengertian dari standar persyaratan minimal? Siapa yang bisa? Pertanyaan pertama sangat mudah, yaitu pengertian dari standar persyaratan minimal. Karisma. Oke, boleh Karisma?
pada keadaan minimal yang harus dipenuhi untuk dapat menjamin terselenggaranya persyaratan pelayanan kesehatan bermutu. Ya, Karisma coba ulangi jawabannya. Standar persyaratan minimal pelayanan kebidanan adalah yang menunjuk pada keadaan minimal yang harus dipenuhi untuk dapat menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bermutu. Iya. Terima kasih Karisma, sangat bagus ya jawabannya. Sesuai dengan slide kita tadi dan yang sudah Ibu jelaskan. Nah, pertanyaan keduanya juga tidak kalah mudahnya dengan pertanyaan pertama tadi ya. Ada standar persyaratan minimal ya, syarat persyaratan minimal itu ada 3 standarnya. Ayo coba sebutkan 3 standar tersebut. Irma, ya, silakan Irma dijawab. Ada yang pertama standar masukan, yang kedua standar lingkungan, kemudian standar proses. Iya. Oke. Bagus sekali jawaban dari Irma tadi ya. Jadi standar persyaratan minimal ada 3, standar masukan, standar proses, dan standar lingkungan. Nah, pertanyaan selanjutnya, jenis standar masukan. Nah, jadi standar masukan yang termasuk ke dalam standar masukan apa saja? Irma, selain Irma siapa? Coba kita berikan kesempatan kepada teman yang lain ya. Ayo yang lain. Mudah sekali pertanyaannya. Yang termasuk ke standar masukan apa saja? Gak ada? Nah, berarti Irma nilainya double ya. Ya, silakan Irma untuk menjawab. Fasilitas dan tenaga kesehatan. Ya. Nah, benar sekali ya. Jadi, standar masukan itu ada fasilitas dan tenaga kesehatan atau SDM-nya ya. Serta jangan lupa juga jumlah dana atau modal ya. Ya, kita lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya yang merupakan standar lingkungan. Siapa bisa? Syarifah, silakan Syarifah. Standar lingkungan ditetapkan persyaratan minimal unsur lingkungan yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu. Ya, jadi yang termasuk standar lingkungannya apa? Contoh standar lingkungan apa aja? Yakni garis-garis besar kebijakan, pola organisasi, serta sistem manajemen yang harus dipatuhi oleh setiap pelayanan kesehatan. Iya. Nah, bagus sekali jawaban dari
Syarifah tadi ya, standar lingkungan itu adalah garis-garis besar kebijakan, pola organisasi, sistem manajemen, setiap pelaksana kesehatan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah standar proses. Nah, ini sangat mudah ya. Oh, Vena udah langsung mau jawab. Ya, silakan Vena, standar proses. Standar proses adalah standar yang ditetapkan persyaratan minimal untuk proses yang harus dilakukan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu. Tindakannya, tindakan medis dan tindakan non-medis pelayanan kesehatan. Ya, yang termasuk dari standar proses itu ada dua ya, standar proses itu tindakan medis dan tindakan non medis. Ya, bagus sekali. Nah, ada satu lagi adalah standar penampilan minimal atau pelayanan kebidanan. Nah, standar penampilan minimal yang terakhir apa tadi? Ada yang bisa menjawab satu lagi? Untuk evaluasi ada standar karisma lagi yang lain? Ayo yang lain boleh? Ada yang lain nggak? Jangan karisma lagi, jangan Irma, jangan Vena, Syarifah. Ayo, pertanyaan terakhir. Mungkin Nul Karimah mau jawab? Yang lain videonya nggak diaktifkan ya? Coba diaktifkan semua videonya. Aktifkan semua videonya. Oja, aktifkan videonya. Nurbaiti lagi di mana? Di pelaminan ya? Bagus sekali layarnya ya, di belakangnya pelaminan. Oke, standar yang terakhir. Karisma, jangan karisma lagi. Oja mungkin? Oja, Bu. Retno, ya boleh langsung dua jawaban. Oja apa standar apa satu lagi? Yang satu lagi, Bu, standar keluaran atau disebut juga dengan standar output. Ya, Retno, kalau standar keluaran itu standar apa Retno? Kedengaran Retno? Jadi standar pelayanan kebidanan yang terakhir adalah standar keluaran ya. Oke, tadi ada yang bertanya melalui chat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf izin bertanya Bu, bagaimana dengan kasus seorang bidan yang tidak melengkapi administrasi? Seperti tidak mengisi partograf setelah melakukan tindakan. Sedangkan dalam standar pelayanan dituntut harus menunjuk kepada terjaminnya pelayanan yang bermutu. Terima kasih Bu. Ini dari pertanyaan dari Oja Jaidayus. Nah, sebelum Ibu jawab, ada yang bisa jawab? Seandainya nih ada bidan yang tidak mengisi partograf pada saat asuhan persalinan. Nah, apa tanggapannya? Ada yang bisa menanggapi? Iya, Ulkarimah silakan.
permasalahan dalam persalinannya tuh dia mudah untuk dituntut. Tapi kalau misalnya mungkin ada patograf atau sebagainya tuh bisa ibu tuh ada apa? Ada pembuktiannya atau semacamnya gitu. Iya, bagus sekali ya jawaban dari Ulkarima. Jadi Ulkarima menyambungkan ke hukum ya. Jadi kalau si bidannya mengisi partograf, maka dia akan terhindar dari tuntutan hukum. Nah, jadi para bidan semuanya harus mengisi partograf ya agar tidak terjadi apa-apa. Ataupun kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bidan bisa membela dirinya dengan memperlihatkan partograf ya ke meja hijau nanti. Ada tanggapan lainnya? Seorang bidan yang tidak melengkapi administrasi pada saat pertolongan persalinan. Ada? Oke, langsung aja ya Ibu berikan tanggapan atas pertanyaan dari Oja. Nah, jika ada seorang bidan yang tidak melengkapi administrasi pada saat persalinan, contohnya adalah dia tidak mengisi partograf. Nah, ini merupakan bidan yang tidak bertanggung jawab serta tidak sesuai dengan standar. Nah, berarti bidan ini tidak melakukan standar proses dengan baik dan benar. Nah, karena harusnya di standar proses pada saat memberikan pelayanan, Sri Bidan harus mengisi partograf. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya seperti yang tadi Ulkarimah katakan, kalau ada apa-apa bisa dituntut, bidannya akan kena. Kenapa? Kena sanksi karena tidak menjalankan langkah-langkah dalam persalinan dengan benar, gitu ya. Nah, partograf ini juga penting sekali untuk melihat apakah ibunya sehat, apakah bayinya sehat, apakah ibunya perlu rujukan atau bisa ditangani di bidan tersebut. Nah, jadi kemajuan persalinan sangat harus dipantau dengan adanya bantuan partograf ini. Jadi kalau tidak mengisi partograf gimana Bu? Berarti tidak sesuai dengan standar. Nah, jika tidak sesuai dengan standar, maka disebut pelayanannya tidak bermutu. Gitu ya. Jadi selain pasiennya puas, si bidan harus juga sesuai dengan standar yang ada dalam memberikan pelayanan. Ya. Oke, Oja, gimana Oja? Sudah paham untuk pertanyaannya? Bu. Ya, Oja, gimana? Sudah paham? Paham, Bu. Oke, paham. Nah, terima kasih atas pertanyaannya, Oja, dan juga terima kasih juga kepada semua mahasiswa yang sudah menjawab ya tadi. Nah, untuk hari ini kita cukupkan pertemuan kita. Untuk pertemuan ke depan ya, pertemuan terakhir sebelum kita ujian tengah semester ya. Nah, semoga mahasiswa Ibu semuanya tetap sehat untuk mengikuti perkuliahan Selasa depan, dan jangan lupa mengerjakan PR-nya. PR-nya seperti biasa, Ibu menginginkan para mahasiswa Ibu semuanya untuk meringkas materi pertemuan pada hari ini, dicatat di buku catatannya, kemudian difotokan, kemudian dikirimkan ke WhatsApp grup yang akan Ibu nilai sebagai nilai tugas. Ingat, nilai tugas kita 20% dari 100% materi pada penilaian pada mata kuliah ini ya. Jadi sangat penting bagi Anda untuk mengikuti semuanya, yaitu mengikuti perkuliahan, mengikuti membuat tugas, kemudian mengikuti UTS 30% dan mengikuti UAS nilainya adalah 40% ya. Nah, jangan lupa belajar.
karena 2 minggu ke depan kita akan melakukan ujian tengah semester ya. Untuk hari ini dengan mata kuliah mutu pelayanan kesehatan ya, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih para pemirsa di rumah telah menyaksikan acara e-learning Universitas Ubudiyah Indonesia. Saya Nuzul Rahmi, SSTMKes, pamit diri. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting